Halo guys, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan formasi 4-2-3-1 selama 4 musim beruntun. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Ya, saya nggak nyangka sih kalau formasi ini ternyata bagus banget. Selain bagus untuk menyerang, formasi ini juga sangat solid ketika bertahan. Nah, di musim pertama saya menggunakan formasi 4-2-3-1, kita sukses meraih quadruple pertama guys. Di sini kita meraih 52 kemenangan, dan rasio kemenangannya mencapai 100% ya guys ya, mencetak 311 gol dan meraih 44 clean sheet. Dan uniknya, di musim tersebut saya jarang banget hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan guys. Total hanya 10% aja ya guys ya. Jadi saya hadir ketika pertandingan penting aja. Kemudian di musim tersebut, di kompetisi liga kita sukses menduduki puncak klasemen dengan raihan 78 poin, selisih cukup jauh dengan peringkat 2 yaitu Grover FC yang hanya bisa mengoleksi 49 poin. Di sini kita berhasil meraih 100% kemenangan. Kemudian di kompetisi cup kita juga main bagus. Dan di babak final kita sukses menundukkan Persik FC dengan skor telak 4-0. Lalu di kompetisi Liga Elite kita juga sukses mengalahkan FC Ultras dengan skor 3-0 di babak final. Dan di babak final Ultimate Cup kita sukses menundukkan Omonia SC dengan skor telak 7-0. Jadi ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kemudian di musim kedua saya menggunakan formasi 4-2-3-1. Kita juga sukses mempertahankan quadruple untuk yang kedua kalinya. Di season 207 kita berhasil meraih 50 kemenangan dengan rasio kemenangan mencapai 96%, mengemas 324 gol dan meraih 37 clean sheet. Jadi untuk golnya sendiri meningkat dari musim sebelumnya ya guys ya. Dan keren ya. Di musim ke-207 saya juga jarang banget hadir di sisi lapangan kecuali laga penting guys. Jadi cuma 2% doang. Berkurang jauh dari musim sebelumnya guys. Musim sebelumnya 10%, di musim kedua saya menggunakan formasi 4-2-3-1 cuma 2%. Dan hasilnya di liga kita sukses meraih 100% kemenangan. Di sini tim saya sukses duduk di puncak klasemen dengan raihan 78 poin. Selisih cukup jauh dengan peringkat 2 yaitu Emir yang mengoleksi 69 poin. Lalu di kompetisi Cup kita berhasil mengalahkan Nautica Vitae FC tim Vietnam kalau nggak salah dengan skor 4-2. Kemudian di babak final Liga Elite kita berhasil mengalahkan Opel FC dengan skor telak 6-1. Lalu di babak final Ultimate Cup kita berhasil mengalahkan Mustafa FC dengan skor telak 6-0. Nah, ini musim ketiga saya menggunakan formasi 4-2-3-1. Di sini kita sukses mempertahankan quadruple selama 3 musim beruntun, guys. Di musim ketiga saya menggunakan formasi 4-2-3-1, kita sukses meraih 46 kemenangan dengan rasio kemenangan mencapai 88%, mengemas 274 gol dan meraih 40 clean sheet. Jadi untuk rasio golnya sendiri berkurang dari musim sebelumnya. Dan untuk pertandingan dihadiri cuma 6%. Jadi agak sedikit meningkat dari musim sebelumnya yang 2%. Nah, di musim ketiga saya menggunakan formasi 4-2-3-1. Di sini untuk kehadirannya meningkat ya guys ya, 6%. Jadi tiap hari saya bukannya nggak login ya guys ya, saya login tapi hanya untuk melatih tim, untuk meningkatin form latihan dan juga bonus ketajaman aja. Tapi untuk hadir di pertandingan, jujur saya jarang banget hadir, entah itu di akun utama, akun kedua maupun di akun ketiga ini guys. Jadi hadirnya itu ketika laga-laga penting aja. Nah, di musim ketiga saya menggunakan formasi 4-2-3-1, kita sukses duduk di puncak klasemen dengan raihan 76 poin, selisih 3 poin dengan peringkat 2 yaitu Kosova Geskova. Persaingan mulai sengit guys. Kemudian di kompetisi cup kita sukses mengalahkan Darmoni FC dengan skor tipis 3-2 di babak final. Lalu di babak final Liga Elite kita sukses mengalahkan Molus Wustek FC dengan skor telak 5-0. Dan di babak final Ultimate Cup kita berhasil memporak-porandakan lini pertahanan Alstar 09 dengan skor telak 8-0 guys. Ini keren banget ya guys ya. Tapi untuk catatan assist, gol, dan juga rating pemain memang menurun di musim ini. Nah, sayangnya di musim ke-209 atau di musim keempat kita menggunakan formasi 4-2-3-1, sebenarnya kita bermain cukup bagus, tapi sayangnya kita tumbang di babak final cup musim ini guys, setelah ditaklukkan oleh Sparta United dengan skor tipis 1-0 ya guys ya. Kita kalah tipis 1-0 atas Sparta United, meskipun kita punya kualitas yang lebih baik, tapi memang faktor latihan harian dan juga kehadiran manajer itu sangat penting guys. Di sini tim saya sebenarnya main bagus, kita unggul penguasaan bola, tapi sayangnya kita belum bisa memaksimalkan peluang dengan baik di babak final dan harus puas dan mengakui ketangguhan Sparta United setelah mereka berhasil mencetak gol di menit ke-43. Setelah itu tidak ada gol yang tercipta dan
kita kalah di babak final guys. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Kiai Grinsing yang telah hadir di sisi lapangan. Sayangnya kita tumbang di babak final guys. Tapi meskipun kita bermain kurang maksimal di kompetisi Cup, musim ini tim saya bermain cukup bagus dan kita sukses mengalahkan lawan yang cukup kuat di babak final, yaitu Mika FC. Ya, sempat tertinggal lebih dulu di menit ke-27, saya agak frustasi juga, dan tepatnya di menit ke-87 Michael Dario berhasil mengemas gol yang membuat FC Butong menyamakan kedudukan. Lalu pertandingan dilanjut ke babak extra time. Nah, Alpati yang masuk di babak kedua berhasil mencetak gol dan membuat FC Butong unggul 2-1. Lalu Mang Saeb kembali mencetak gol untuk menutup kemenangan di babak final dengan skor 3-1 guys. Ya, ini adalah pertandingan yang luar biasa menegangkan, dan saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah hadir, yaitu ada Bang Zlatan Ibrahimovic, NPC 999, Jaki Alberi, Calye Velopi, Kakak Galuh Calye Velopi, dan Bang Rifai Cristiano Junior. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Mika FC dengan skor 3-1 guys. Ini adalah musim yang luar biasa menggunakan formasi 4-2-3-1 guys. Saya belum cerita juga nih mengenai perjalanan tim saya di Liga. Jadi musim ini tim saya FC Butong bermain sangat bagus di kompetisi Liga, di mana dengan formasi 4-2-3-1 tim saya bukan hanya produktif guys, tapi juga menjadi tim yang paling solid ya guys ya. Jadi kita sukses menjadi salah satu tim yang paling produktif dengan mengemas 181 gol. Sementara untuk catatan kebobolannya sendiri masih 0 guys. Jadi bener-bener tim saya atau gawang tim saya itu masih perawan guys, belum kebobolan sama sekali guys. Ini keren banget sih. Dan nanti kita akan menghadapi Zazia FC, tim peringkat 2 klasemen. Ya, meskipun pertandingan ini tentu sudah tidak lagi menentukan untuk tim saya, tapi setidaknya kita harus bisa mencatatkan hasil positif dengan tidak kebobolan di Liga musim ini guys. Saya penasaran kalau misalkan kita nggak kebobolan, kira-kira kita bakal dapat prestasi apa ya? Oke, jadi intinya formasi 4-2-3-1 yang saya pakai ini selama 4 musim, jujur ini formasi yang keren banget. Nah, untuk formasinya kurang lebih seperti ini, dimana kita memberikan mentalitas bertahan untuk 2 pemain, yaitu untuk back tengah, lalu mentalitas menyerang untuk 2 pemain, yaitu inside forward dan juga target man. Nah, satu hal lagi yang bikin taktik, strategi, dan formasi ini efektif guys, karena formasi aja kadang nggak cukup kalau skill pemain kalian itu kurang begitu memadai ya guys ya. Jadi saran saya nih buat teman-teman, agar formasi kalian efektif, usahakan kalian latih tipis-tipis untuk atribut kunci pemain-pemain andalan kalian guys, terutama untuk penyerang. Nah, untuk striker, usahakan untuk atribut kuncinya itu finishing dan juga shooting guys. Jadi kalau misalkan kalian gak punya modal yang cukup banyak untuk melatih pemain secara individu, kalian fokus saja latih tipis-tipis untuk atribut penyelesaian dan juga tembakan agar lebih tinggi dari atribut manapun. Sebagai contoh, misalkan OVR pemain kalian itu 80, kalian bisa tingkatkan untuk atribut tembakan dan juga penyelesaian itu sampai 140. Nah, untuk atribut lainnya itu nggak usah di-up juga nggak apa-apa kalau misalkan modal kalian terbatas. Tapi kalau misalkan kalian punya modal yang cukup banyak, kalian bisa asah tipis-tipis saja untuk atribut kekuatan, kemudian penempatan posisi, dan juga sundulan untuk seorang striker. Tapi disesuaikan juga dengan postur tubuhnya guys. Kalau misalkan postur tubuhnya nggak terlalu tinggi, kalian bisa alihkan. Misalkan atribut kuncinya finishing, shooting, kemudian kekuatan, kalian bisa alihkan aja ke dribble atau ke kecepatan ya guys ya. Nah, untuk pemain sayap juga sama. Di sini kalau misalkan kita ngandelin pemain yang kita beli dari lelang, pemain bintang 5 yang kita beli dari lelang, tentu skillnya itu kurang memadai guys, kurang begitu bagus. Jadi agar taktik, strategi, dan formasi ini bisa berjalan efektif, usahakan kalian juga harus bentuk atribut kunci pemain andalan kalian guys. Dan di sini saya menempatkan inside forward ya guys ya. Untuk atribut kuncinya di sini saya bikin passing dan juga dribble guys. Passing dan juga dribble didukung sama crossing, kemudian finishing ya guys ya. Lalu penempatan posisi juga lumayan tinggi untuk seorang inside forward. Nah, dengan skill yang bagus, pemain-pemain kita juga bisa bermain lebih optimal. Tentu
pemain bintang 5 ini berbeda dengan pemain bintang 5 yang mungkin kalian beli dari lelang. Untuk pemain yang dibeli dari lelang, skillnya tentu nggak setinggi ini ya guys ya. Jadi itu pentingnya ketika kita memahami dan mengenal betul skill serta atribut pemain-pemain andalan kita guys. Lalu untuk pemain tengah juga sama. Agar hasilnya bisa lebih efektif, usahakan kalian bentuk atribut kuncinya. Jadi nggak usah dilatih semua atribut terangnya guys, nggak usah, cukup 2 atribut aja. Misal kalian boosternya nggak cukup atau boosternya minim, cukup tingkatin atribut penting-pentingnya aja, kayak passing, kemudian penempatan posisi, kreativitas, lalu finishing. Ini kalian bisa sesuaikan aja, sesuaikan dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Misalkan playmaker, ya tentu dia harus punya passing yang bagus dan juga harus kreatif ya guys ya. Jadi seperti itu guys, biar hasilnya lebih efektif. Dan di sini teman-teman bisa lihat pemain-pemain saya rata-rata punya performa yang bagus. Dia cetak banyak gol dan juga memberikan banyak assist. Nah, untuk inside forward dan juga winger, tentu kedua gaya main ini punya peran yang berbeda guys. Kalau inside forward itu cenderung menusuk ke tengah, melakukan cut inside dan kadang mencetak gol. Kalau winger tradisional, dia seringkali bermain di sisi guys, ke sisi, kemudian memberikan umpan crossing untuk striker target man kita agar bisa mencetak gol ya guys ya. Ini berbeda ya, kadang kalau misalkan dia punya kesempatan, dia juga bakal menusuk juga untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan guys. Dan untuk atribut kuncinya berbeda dengan inside forward. Kalau misalkan tadi inside forward itu cenderung ke passing, nah untuk winger tradisional cenderung ke crossing guys. Jadi bedanya di situ guys. Nah, untuk taktiknya sendiri sebenarnya bisa kita sesuaikan. Di sini saya pakai taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan lewat sayap kanan, gaya umpan panjang. Kemudian untuk counter attack-nya mati, pressing style-nya rendah atau gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offset nyala. Jadi untuk gaya tekanan tinggi sendiri, ini usahakan jangan dipakai terus-menerus guys. Kalau misalkan lawan kalian gak terlalu berat, cukup pakai gaya tekanan rendah aja biar pemain kamu nggak mudah lelah. Kemudian untuk gaya tackle juga sama, usahakan jangan pakai yang keras. Kalau misalkan pakai gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle keras, otomatis pemain kalian bakal sering melakukan pelanggaran yang nggak diperlukan ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan barangkali ada teman-teman yang ingin menceritakan pengalaman kalian menggunakan formasi andalan kalian, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini guys. Dan saya harap semoga komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih buat member Spinan Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.